Depresi bukan lelucon. Ya, depresi itu bukan lelucon. Tidak bisa kamu jadikan itu sebuah lelucon. Karena memang setiap dari kita itu mempunyai tolok ukur sendiri. Bahkan banyak dari kita itu mempunyai trauma yang notabene mungkin tanpa kita sadari, ya kan? Dan trauma itu bisa dari childhood wound, bisa dari di saat kita sudah dewasa. Nah, dan semuanya itu berawal dari relationship dengan diri sendiri. Di sini saya mau membahas sesuatu ya, yang mungkin teman-teman saat ini melihat beberapa video yang ada di Hong Kong ya, kebanyakan orang-orang Hong Kong di mana mereka kehilangan keseimbangan dalam berpikir. Di sini bukan masalah lelucon ya. Sekali lagi, depresi bukan lelucon. Ya, depresi itu bukan lelucon. Tidak bisa kamu jadikan itu sebuah lelucon. Karena memang setiap dari kita itu mempunyai tolok ukur sendiri. Bahkan banyak dari kita itu mempunyai trauma yang notabene mungkin tanpa kita sadari, ya kan? Dan trauma itu bisa dari childhood wound, bisa dari di saat kita sudah dewasa. Nah, dan semuanya itu berawal dari relationship dengan diri sendiri. Nah, kenapa kemarin-kemarin setiap kali saya membahasnya adalah rekomendasi untuk self talk. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Accepting yourself, try to admit it. That's worth to heal your wound. Nah, di sini selain waktu, lingkungan, juga mencoba mencari tahu orang yang tepat untuk bicara. Jadi tidak setiap orang itu paham kondisi Anda. Nah, Anda sendiri pun juga akan ada di sini self awareness dan juga no confidence, di mana posisi Anda itu di lowest point ya. Itu ada, dan saya memang pernah mengalami. Mungkin teman-teman mengira saya nggak punya depresi ya, saya punya. Jadi saya punya, dan itu saya alami memang, dan saya tahu. Tapi di satu sisi mungkin karena saya sendiri itu self awareness-nya sangat tinggi, jadi saya tahu, mencari tahu orang yang tepat untuk saya ajak ngomong. Orang yang tepat bisa mengimbangi apa yang saya alami. Jadi teman-teman pun akan mengalami itu di saat kalian tidak boleh libur, ya kan? Semuanya serba dilarang, dan kalian nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalian hidup di dalam dunia kalian sendiri, itu berbeda. Dan jadi ada waktunya orang itu memang di dalam posisi seperti itu. Dan bahkan ada juga ketakutan di mana nanti kalau aku curhat akan dijudge, aku curhat akan ada penghakiman, aku curhat akan, mungkinkah orang tersebut itu sebenarnya tahu masalah saya. Itu ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan kenapa saya mempunyai self awareness-nya sangat tinggi? Karena terlalu sering mendengarkan teman-teman curhat, jadinya kan saya bisa menelusuri. Jadi mencoba untuk mengidentifikasi dini apa itu yang saya alami. Nah, kalau mungkin kalau kalian tidak sering berbagi, atau mungkin kalian tidak ada tempat untuk cerita, dan orang yang Anda ceritakan itu tidak tahu kondisi Anda yang sebenarnya, bahkan dia belum mengetahui traumanya dia ada di mana, depresinya dia yang pernah dia alami di mana, itu mereka akan akan memberikan satu saran yang justru tidak memberikan solusi dan tidak mengimbangi. Bahkan bisa jadi saran tersebut belum mampu Anda terima karena otak Anda tidak mampu menerimanya, tidak mampu menampungnya. Nah, kenapa saya sendiri sering menerima konsultasi? Saya bilang bahwa teman-teman ini banyak yang curhat ketimbang meminta solusi. Karena apa? Sebenarnya otak mereka tahu sinyal itu ada, tapi dia mengalami konflik di mana kesusahan untuk membuat satu keputusan. Akhirnya kan bertanyanya enaknya bagaimana, dan saya harus bagaimana. Bahkan karena panik, ya kan, panik yang berlebihan, overthinking. Karena mau tidak mau manusia itu memang ditakdirkan seperti itu gitu loh. Kita memiliki ketakutan, ya toh. Itu takut, ada beberapa takut: lapar, takut miskin, takut kehilangan muka, takut mati terutama, ya kan. Nah, di sini, dan ada di mana level itu sudah ketakutan yang paling tinggi, yang kamu sendiri nggak jelas kamu takut ngapain. Takutnya di mana? Bahkan ada yang sampai ketakutan tidak takut mati.
Artinya apa? Hingga mereka mengalami depresi yang paling tinggi sampai dia udah nggak bisa menerima siapapun, mengisolasi dirinya hingga mereka akhirnya terjun dari gedung. Nah, jadi kalau ada temannya curhat, nah ini ya mungkin teman-teman kalau ada temannya curhat itu didengarkan dulu, jadi jangan komentar dulu. Nah, sama kalau kalian menerima info dari saya, biasakan dengarkan dulu, jangan komentar dulu. Tapi kebanyakan teman-teman tidak mau baca, tidak mau dengar, langsung komentar. Nah, di sini ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menganggap bahwa mereka yang di jalanan seperti itu hingga mengalami depresi itu adalah satu lelucon. Sebenarnya tidak, karena ada waktunya manusia itu dibenturkan dengan beberapa dimensi sehingga dia lepas kontrol, bahkan dia tidak percaya akan dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah sampai dia tidak percaya akan adanya dunia setelah kematian. Intinya sampai aku mentok mati itu udah mati itu sudah solusi. Padahal tidak, gitu loh. Nah, di sini kenapa saya lebih menyarankan teman-teman untuk speak up, menulis jurnal, menulis di Facebook, terserah mau buang sampah di mana aja atau bikin video tapi kalian lihat-lihat sendiri. Kalau memang kalian tidak menginginkan feedback ya, karena memang ya seperti itu. Di saat kalau Anda sudah mau menginginkan feedback, artinya Anda sudah mulai mengidentifikasi dan Anda sudah siap dengan feedback tersebut. Karena feedback itu tidak selalu mendukung Anda. Karena feedback itu tidak selalu bersikap untuk membenarkan Anda. Karena Anda tidak sedang mencari pembenaran, tapi Anda sedang mencari salahnya di mana. Nah, itu beda. Jadi kalau kita sering untuk mereflek kembali atau introspeksi diri, salahku di mana, salahnya di mana, kurangnya di mana. Nah, itu kita akan ada perbaikan. Tetapi kalau kamu selalu mencari pembenaran, ini salah siapa? Menyalahkan keadaan, disitulah semakin Anda menyalahkan keadaan, Anda akan semakin depresi. Karena pertanyaannya hanya mengapa dan mengapa dan mengapa dan mengapa. Kenapa depresi ini kebanyakan dialami juga sama orang-orang yang mungkin ketakutan untuk menerima kenyataan, ya. Worry too much, fear of the fact, ya kan? Jadi to face the fact, untuk menghadapi satu kenyataan itu adalah satu hal yang menakutkan. Ya memang. Nah, itu sebentuk shock, dimana shock terapi mungkin ada sesuatu yang di luar ekspektasi. Nah, kenapa saya lebih menyarankan ke teman-teman kalau bisa meditasi ya ke meditasi dan mencoba mempelajari diri sendiri. Saya ini apa sih? Elemennya saya apa sih? Kalau enggak jiwa saya ini kemana sih, ya kan? Nah, kan sudah saya bilang kalau saya itu maskulinnya bisa dibilang saya maskulinnya 70%, 30% adalah feminin. Nah, kenapa? Karena di situ kan dari didikan, ya kan? Dan saya keluar dari trauma di mana orang keluarga saya tidak lengkap, dari keluarga yang broken home. Dan anak tertua keluarga broken home di mana saya tidak merasakan kehangatan keluarga itu, dan saya sendiri harus berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena saya nggak ada yang meminta. Seandainya meminta, saya bukan dapat yang saya inginkan, tapi saya malah kena marah bahwa itu nggak boleh, itu nggak benar. Jadi ada di situ. Nah, seperti halnya saya dulu punya keinginan pengen banget belajar ilmu bela diri, tapi ibu saya nggak boleh. Katanya wanita nggak boleh main seperti itu. Nah, jadi jiwa laki-laki saya itu memang ada. Nah, kenapa mindsetnya saya lebih ke arah cak-cak, tegas, dan cepet-cepet, meskipun itu ada waktunya. Saat kita mengambil keputusan itu kita jerone yo remek. Itu saya. Tapi saya berusaha membangun surface itu, tidak saya perlihatkan di luar sana keremekan saya, karena yang ada mereka nggak menyelesaikan masalah saya. Jadi fokusnya jangan ke masalahnya, tapi fokusnya ke solusinya. Dan saya sarankan teman-teman kalau mungkin ya ada masalah baik di dalam kerjaan, kan kalian di dalam kerjaan ya tidak selamanya seperti yang saya sampaikan majikan itu kalian bisa ngomong ke majikan itu tidak selamanya, karena kalian pasti ada
line di sana atau batasan bahwa bagaimanapun juga majikan saya orang luar, bagaimanapun juga majikan saya orang lain. Mungkin kalau saya ngomong ke sesama teman atau sesama pekerja itu mungkin lebih baik, atau saya harus cari solusi di mana sih, masalah saya di mana. Nah, ini kalian harus duduk dulu, tenang, tarik nafas, tenang, dan tanyakan pada diri sendiri, ada apa dengan saya? Mengapa saya begini dan kemana saya harus berlari? Nah, jadi kalau Anda sudah seperti itu, nanti kalian akan menemukan direction, apa yang mana yang harus kamu cari. Nah, tapi juga punya target seperti itu. Tapi kalau kalian nggak punya self awareness, nah ini yang susah karena kalian tidak bisa mengidentifikasi kejiwaan Anda sendiri. Jadi saya sedang apa, terombang-ambingnya di mana, mengapa saya begini. Nah, itu akan ada sebabnya setelah kalian mungkin menemukan orang yang tepat. Nah, dan orang yang tepat itu bisa jadi orang di jalan. Tapi kan kalian tidak mungkin menyampaikan itu dengan orang yang di jalan. Tapi kebanyakan teman-teman akan menyampaikan kepada orang yang justru tidak dikenal. Karena apa? Minimal dia hanya tahu cerita Anda, entah benar atau tidak, dia nggak akan mengkoreksi Anda atau tidak akan menyebarkan kemana-mana. Tapi kalau orang dekat Anda, makanya kan banyak dari kita mungkin ya lebih tidak meng-add tetangga kita di Facebook. Kenapa? Karena ya nggak mau seperti itu gitu loh. Karena kebanyakan teman-teman kita, kebiasaan warga kita itu hanya menilai orang-orang dari status mereka, menilai dari kita bermedia sosialnya, sampai itu menjulur ke pribadian seseorang tersebut. Bahkan seolah menerawang orang ini sedang ngapain, orang ini sudah benar melakukan ini, padahal kebenaran atau tidaknya nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, dia bisa hihiha tersenyum di media sosialnya karena dia nggak mungkin nangis di media sosial, coy. Ya kan? Nah, di sini loh. Jadi depresi bukan lelucon, jangan dibikin guyon. Ya. Kalau kalian mungkin melihat teman Anda dan ingin curhat, ya didengarkan. Sekali lagi, lebih banyaklah mendengar, stop dengan banyaknya komentar, apalagi komentar yang tidak tepat. Ya kan? Nah, kenapa? Lebih ke self talk, lebih mencoba, dan lebih ke positive talk, ya kan? Kenapa? Teman-teman, saya bilang positive talk. Nah, you are special, you are pretty, you are smart, you are unique. Your life is your rule. You have a choice. Nobody control you. Only you are who control yourself. Remember, just be you. You don't need anyone approval to be anyone else. Just be you. Accepting yourself and admit it. That's worth to heal. Kayal.